Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji Sunan At-Tirmidzi halaman 172 versi PDF 172. Bab maja'a fi karahiyati aklil udhiyah fawqa salasati ayyamin. Bab tentang makruh memakan daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Ini jadi hadis pertama ada larangan tentang makan daging hewan sembelihan kurban lebih dari 3 hari, itu tidak boleh. Tapi nanti ada hadis selanjutnya yang membolehkan ya. Jadi seperti biasa, ciri khas dari kitab ini, kitab Sunan At-Tirmidzi, menghadirkan 2 hadis yang kelihatannya itu kontradiksi ya secara zahirnya. Nah, tapi nanti para ulama bisa mengkompromikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Alais an Nafi' an Ibnu Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kul ahadukum min lahmi udhiyatihi fawqa salasati ayyamin. Ya, kata Nabi ya, janganlah seorang itu makan daging kurban lebih dari 3 hari. Wa fil bab ana Aisyah wa Anas wa hadis Ibnu Umar hadis hasan sahih wa inna ma kana nahyu minan nabi sallallahu alaihi wasallam mutaqaddiman thumma rakhasa ba'da dzalik ya. Nah, larangan ini terjadi dahulu bien ya. Tapi setelah itu Nabi membolehkan atau memberi keringanan gitu ya. Bab selanjutnya bab maja'a fi rukhsah fi akliha ba'da salasin. Nah, ini yang membolehkan ya, hadis yang membolehkan ya, seperti yang kita sekarang ya. Ya boleh kita makan daging lebih dari 3 hari, setelah 3 hari enggak apa-apa, mau disimpan gitu ya. Enggak harus terus yang hadis pertama ini kan sempit waktunya ya. Wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar wa Muhammad bin Ghailan wal Hasan bin Ali al-Khalal wa ghair wahid qalu hadatsana Abu Asim an-Nabil qala hadatsana Sufyan as-Sawri an Alqamah bin Marthad an Sulaiman bin Buraidah an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an luhumil adahi fawqa salasin. Nah, jadi ini hadis yang selanjutnya ya, hadis yang menasakh lah ya, menasakh atau merevisi hadis sebelumnya. Dulu saya itu melarang kalian untuk makan daging kurban lebih dari 3 hari ya, di atas 3 hari. Lihat tasi'adut taul ala man la taula lahu, agar orang itu punya waktu ya, ada waktu ya, sing dagingnya pengen disimpan ya disimpan ya. Kalau mau taruh freezer ya taruh freezer biar lama gitu ya. Fakulu ma badalakum wa ataimu waddakhiru. Nah, ini waddakhirunya ini ya. Maka makanlah ya, makanlah milik kalian dan simpanlah, boleh disimpan ya. Berikanlah ke orang lain dan simpanlah. Kalau sekarang simpanlah ya, taruh kulkas gitu ya. Nah, boleh gitu. Qala wa fil bab an Ibnu Mas'ud wa Aisyah wa Nubaysyah wa Abi Sa'id wa Qatadah bin Nu'man wa Anas wa Ummi Salamah qala bisa hadis Buraidah hadis hasan sahih wal amal ala hadza inda alimi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim. Wa bila qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abul Awas an Abi Ishaq an Abis bin Rabi'ah qala qultu li ummil mu'minin akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an luhumil adahi qalat la
ada yang tanya Ummul Mukminin, ada yang tanya kepada Ummul Mukminin, apakah Kanjeng Nabi dulu melarang kita makan daging kurban? Tidak ya. Walakin qalla man kana yudhi minan nas fa habbu ayyud'ima man lam yakun yudhi walaqad kunna narfa'ul qura fa naqulu ba'da asyati ayyam. Ya, apa kata Nabi, ya makanlah ya, enggak apa-apa ya, kami suka ya mencintai untuk memberi makan, untuk makan gitu ya. Dan Nabi juga suka memakan kurok. Kalau sekarang itu kurok itu kikil ya, bahasa sekarang itu. Nah, Nabi menyukai juga makan kikil gitu ya. Qala bisa hadha hadis hasan sahih wa ummul mukminin hiya Aisyah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad ruwiya anha hadzal hadis min ghairi wajhin. Bab ma jaa fil fara' wal atirah. Oke, ada selanjutnya. Ini istilah ya, fara' dan atirah. Wa bila qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Ma'mar an Zuri an Musayyab an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la fara'a wala atirah. Kata Nabi, tidak ada fara' dan tidak ada atirah. Nah, ini istilah. Wal fara', apa al fara' itu? Awwalun nitaj kana yuntaju lahum fayadbahunahu. Al fara' itu fara' itu anak hewan pertama kali lahir kemudian disembelih ya oleh orang-orang Arab jahiliyah dulu. Tujuannya untuk pengagungan. Nah, itu namanya fara', dan itu tidak boleh sama Nabi. Praktek seperti itu tidak boleh. Qala fil bab an Syaibah an Nubaisha wa Mikhnaf bin Sulaim wa Abil Ushra an Abi qala bisa hadis hasan sahih. Wal atirah. Nah, sekarang yang atirah, apa itu atirah? Dhabihatun kanu yadbahunaha fi Rajab. Atirah itu istilah untuk orang-orang menyembelih hewan kurban pada bulan Rajab ya. Dikhususkan bulan Rajab, yu'azimuna syahra Rajab, untuk mengagungkan bulan Rajab. Li'annahu awalu syahrin min ashhuril hurum. Karena bulan Rajab itu bulan awal, bulan yang mulia ya, dari Asyhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia. Nah, ini adalah praktek orang dulu nih, jahiliyah. Jadi orang jahiliyah itu ada yang pas bulan Rajab itu menyembelih, tapi niatnya itu niat untuk mengagungkan bulan Rajab ya. Nah, ini tidak boleh sama Nabi, tidak boleh gitu. Wa Asyhurul Hurum, bulan yang mulia apa aja? Yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini penjelasannya. Bulan yang mulia itu ada 4 ya. Bulan Rajab seperti sekarang ya, masih Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Wa Ashhurul Hajj, Syawal, dan bulan-bulan haji. Nah, bulan-bulan haji gitu. Waktu yang bisa dilakukan untuk niat haji. Syawal, berarti Syawal setelah Ramadan ya, setelah Ramadan. Syawal, Dzulqa'dah, wa Dzulqa'dah wa ashrun min Dzulhijjah, dan 10 hari pada awal Dzulhijjah, tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Ini bulan haji. Kadzalika ruwiya an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim fi ashhuril hajj. Jadi seorang itu bisa ya, niat haji pas bulan Syawal. Wah, ini berat ya. Jadi jauh-jauh hari sudah niat. Wah, larangan-larangan di dalam ihram maka harus diterapkan ya. Nah, ini Ashhurul Hajj, ada istilah Ashhurul Hurum, Ashhurul Hajj, bulan-bulan yang mulia dan bulan-bulan haji. Oke, bab manja'a fil aqiqah. Sekarang tentang aqiqah ya. Wabila qala hadatsana Yahya bin Khalaf al-Basri qala hadatsana Bishr bin Mufaddal qala hadatsana Abdullah bin Utsman bin Husaim
an Yusuf bin Mahak annahum dakhalu ala Hafsah binti Abdurrahman fasa'aluha anil aqiqah. Ya, mereka tanya kepada Hafsah, ya. Fa akhbarathum anna Aisyah akhbaratha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahum anil ghulam syatani. Kanjeng Nabi itu memerintahkan untuk anak kecil laki-laki akikohnya 2 kambing, mukafiatani, ya 2 kambing yang ya mukafiatani maksudnya yang sepadan. Wa anil jariyah syatun, dan untuk anak perempuan itu 1 ekor kambing. Ini akikohnya. Qala wa fil bab an Ali wa ummi Kurzin wa Buraidah wa Samurah wa Abi Hurairah wa Abdullah bin Amr wa Anas wa Sulaiman bin Amir wa bin Abbas qala Abu Isa wa hadis Aisyah hadis Hasan sahih wa Hafsah ya ibnatu Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq wa bilal hadasa Al-Hasan bin Ali Al-Khalal qala hadasana Abdul Razzaq qala hadasana Ibnu Jurayj qala ahbarani Ubaidillah bin Abi Siba bin Sabit anna Muhammad bin Sabit bin Siba akhbarahu anna ummi Kurzin akhbaratu anna salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil aqiqah, ya bertanya tentang aqiqah. Faqala anil gulam syatani wa anil jariyah wahidatun la yadurukum dukranan kunna am inasan. Kata Nabi, tidak masalah kambingnya jantan atau betina, ya sama saja, ya. Oke. Nah, aqiqah itu hukumnya sunnah muakkad, ya, sangat-sangat dianjurkan, ya. Tidak wajib tapi sunnah muakkad. Qala Abu Isa hadza hadis hasan sahih wal amal alaihi wa ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam fil aqiqah min ghairi wajhin al ghulam syatani mukafiatani wa al jariyah syatun wa ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam aidan annahu aqqa anil Hasan bin Ali bi syatin. Ya wa bila qala hadatsana Hasan bin Ali Al-Khalal qala hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Hisham bin Hasan an Hafsah binti Sirin anir Rabab an Sulaiman bin Amir Al-Dabbi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al ghulam aqiqatun fa ahdiku anhu daman wa amitu anhu al-adha. Kata Nabi, ya, anak-anak itu, ya, ada akikohnya, ya, maka alirkanlah darah, ya, alirkanlah darah. Wa amitu anhul adha, maksudnya hilangkanlah sesuatu yang menyakitkan. Kalau ada sesuatu yang menyakitkan, ya dihilangkan, gitu. Ada apa, paku di jalan, nah itu dipinggirkan, maksudnya seperti itu, ya. Ada sesuatu yang berbahaya, dipinggirkan, dihilangkan, gitu. Wa bila qala hadatsana Al-Hasan bin A'yan qala hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Ibnu Uyainah an Asim bin Sulaiman Al-Ahwal an Hafsah binti Sirin an Rabab an Sulaiman bin Amir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mislahu qala bisa hadza hadis hasan sahih. Oke. Hadis selanjutnya bab al-adzan fi udhunil maulud, mengadzani anak yang baru lahir. Ini hubungannya dengan tadi, ya, aqiqah, karena itu hubungannya dengan anak kecil. Nah, sekarang ini membahas tentang anak yang baru lahir, ya, diadzani ini. Wa bila qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Yahya bin Sa'id wa Abdurrahman bin Mahdi qala hadatsana Sufyan an Asim bin Ubaidillah bin Abi Rafi an Abi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan bin Ali hina waladathu Fatimah bis-shalah. Kanjeng Nabi mengumandangkan azan di telinga cucunya, yaitu Hasan putranya Ali, Hasan bin Ali, ya, ketika Fatimah, ya, melahirkan, ya, azan salat, ya. Wa qad dhaba ba'dul alimi ila hadzal hadis, ya, dan para ulama bersandarkan dengan hadis ini, ya, kalau bayi baru lahir maka diadzani, sunnah, ya, sangat dianjurkan. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya
bayi itu organ yang berfungsi paling awal itu telinga ya. Mata belum 100% ya berfungsi. Yang pertama itu pendengaran. Maka ketika lahir langsung diadzani gitu ya. Ya termasuk ketika bayi masih di dalam kandungan ya. Di dalam kandungan itu bisa mendengar ya. Bisa mendengar masih dalam kandungan. Nah, pas melahirkan maka kita adzani. Babun wabila qala hadatsana Salama bin Syabib qala hadatsana Abul Mughirah an Hufair bin Ma'dan an Sulaim bin Amir an Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul udhiyah al-kabshu wa khairul kafan al-khullah. Oke. Sebagus-bagusnya menyembelih yaitu al-kabshu ya. Al-kabshu itu ya sejenis kambing ya. Dan sebagus-bagusnya kafan ya kafan al-khullah ya jenis kain juga ya al-khullah. Qala bisa ada hadis gharib wa Ghufran bin Ma'dan yudha'afu fil hadis. Babun wa bila qala hadatsana Ahmad bin Mani qala hadatsana Rauh bin Ubadah qala hadatsana Ibnu Aun qala hadatsana Abu Ramlah an Mikhnaf bin Sulaim qala kunna wuqufan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Arafatin fasami'tu yaqul. Ya ketika kami wukuf di Arafah bersama Nabi bersabda, ya ayuhan nas ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatun wa atirah. Hal tadaruna mal atirah hiya alati tusammunaha ar-rajabiyah. Nah, ini sama dengan kemarin sebelumnya atirah ya. Kata Nabi setiap tahun itu ada udhiyah dan atirah. Ya, kalau udhiyah itu yang hari raya Idul Adha, sembelih enggak apa-apa. Yang atirah sama Nabi enggak boleh atirah itu. Karena menyembelihnya dikhususkan pada bulan Rajab. Nah, itu tidak boleh. Yang boleh bulan Dzulhijjah ya menyembelih hewan kurban itu. Qala bisa hada hadis hasan gharib wala na'rifu hadal hadis illa min hadal wajhi min hadis bin Aun. Babun al-aqiqah bisyatin ya. Wa bila qala hadatsana Muhammad bin Yahya al-Quta'i qala hadatsana Abdul A'la an Muhammad bin Ishaq an Abdullah bin Abi Bakar an Muhammad bin Ali bin Husain an Ali bin Abi Thalib qala aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasan bisyatin. Kanjeng Nabi pernah mengakikoi Hasan cucunya dengan satu kambing. Nah, jadi ada hadis yang menjelaskan laki-laki satu ya. Ada menjelaskan laki-laki dua kambing. Waqala ya Fatimah ihliki ra'sahu. Nah, ini setelah akikah dipotong rambutnya. Biasanya kalau kita di Indonesia ada potong rambut. Nah, ini hadisnya ya. Nabi menyuruh Fatimah, wahai Fatimah, cukurlah rambut dia si bayi ya. Wa tasaddaqi bizinati sya'rihi fiddatan, dan bersedekahlah dengan perak ya, dengan seberat timbangan rambutnya ya, intinya bersedekah ya. Fawazanathu fakana waznu dirhaman au ba'dha dirhamin. Kemudian Fatimah menimbang berat rambutnya dan diganti dengan senilai dirham ya. Qala bisa hada hadis hasan gharib wa isnadu laisa bi muttasil wa Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain lam yudrik Ali bin Abi Thalib. Babun ya, hadis selanjutnya. Wa bila qala hadatsana Al Hasan bin Ali Al Khalal qala hadatsana Azhar bin Sa'id As-Samman an Ibnu Aun an Muhammad bin Sirin an Abdurrahman bin Abi Bakr an abihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam khataba thumma nazala fada'a bikabshaini fadabahuma. Qala bisa ada hadis hasan ya. Ini ketika hari raya Idul Adha ya, Nabi setelah khutbah kemudian berdoa turun dari mimbar, kemudian
nyembelih ya. Nabi menyembelih sendiri gitu ya. Qala Abu Isa hadza hadis hasan sahih babun. Abi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Yaqub bin Abdurrahman an Amr bin Abi Amr an Muthalib an Jabir bin Abdullah qala syahidtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-adha bil musalla. Saya menyaksikan Kanjeng Nabi salat Idul Adha bil musalla. Musalla maksudnya tempat salat ya, bukan musalla yang kecil di Indonesia. Falamma qada khutbatahu nazala an minbarihi fa'ata bikabashin fadabahu. Setelah Nabi selesai khutbah Idul Adha, Nabi turun dari mimbar, kemudian didatangkan kabas ya, kambing ya, kambing, kemudian Nabi menyembelih. Fadabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi wa qala. Kemudian Nabi ketika menyembelih mengucap apa? Bismillahi wallahu akbar. Hadza anni wa amman lam yudhahi min ummati. Kemudian Nabi berkata lagi, sembelihan ini untuk diriku dan untuk umat-umatku. Jadi Nabi itu pahala kurbannya itu untuk umat-umatnya yang belum menangi kurban. Nah itu sama Nabi wis di kurbanno gitu ya, diwakili gitu ya. Qala bisa ada hadis gharib min hadzal wajhi wal amal ala hadza indal almi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim ayaqul rajul idza dzabaha bismillah wallahu akbar. Nah, ini menjadi dalil kalau menyembelih maka harus mengucap bismillahi wallahu akbar ketika menggorok lehernya itu nggih. Wa qaul Ibnu Mubarak wal Muthalib bin Abdullah bin Khantab yuqal innahu lam yasma' min Jabir. Babun al-aqiqah aqiqah hakiki. Wa bila qal hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Ali bin Mushir an Ismail bin Muslim an Hasan an Samurah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghulamu murtahanun. Ya. Setiap anak itu tergadai ya, murtahanun. Anak kecil itu murtahanun bi aqiqatihi, tergadai dengan akikohnya. Yudbahu anhu yaumas sabi'. Nah ini jadi dalil sunahnya akikoh pada hari ke-7 setelah kelahiran. Wa yusamma, ini selanjutnya, dan diberi nama. Ini biasanya yang kita lakukan di Indonesia pada hari ke-7 akikohan, kemudian dicukur rambut, tadi dalilnya sudah, kemudian sekarang wayu sama, diberi nama. Nah, kasih nama, namanya siapa? Nah, ini lagi wayuh laku roksuhu, dan dicukur rambutnya, dicukur sedikit. Qala hadatsana Al-Hasan bin Ali Al-Khalal qala hadatsana Yazid bin Harun qala Abna Sa'id bin Abi Aruba an Qatadah anil Hasan an Samurah bin Jundub anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu. Qala bisa hadha hadis hasan sahih wal amal ala hadza inda al-ilmi yastahibuna an yudbaha anil ghulam al-aqiqah yaum sabi. Para ulama dengan hadis ini menyukai akikoh pada hari ke-7. Fa illam yutahayyau yaum sabi fa yaumar rabi asyar. Kalau tidak hari ke-7 maka hari ke-14. Fa'ilam yutahayya uqa anhu yawma ihda wa isrin. Kalau enggak hari ke-21. Wa qalu la yujzi'u fil aqiqah minasya'i illa ma yujzi'u fil udhiyah. Bab tarki akhri sya'ri liman arada idoha. Hadis terakhir ya pada bab ini. Nabila qala hadatsana Ahmad bin Hakam al-Basri qala hadatsana Muhammad bin Ja'far an Syu'bah an Malik bin Anas an Amr au Umar bin Muslim an Sa'id bin Musayyab an Ummi Salamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ra'a hilal dzil hijjah wa arada ayudha fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi. Barang siapa yang sudah melihat hilal Dzulhijjah, sudah masuk bulan Dzulhijjah dan dia itu ada niatan untuk berkorban, maka janganlah dia mengambil dari rambutnya dan kukunya. Nah ini hadisnya ini pemahamannya ini ulama berbeda-beda ya. Jadi ini maksudnya
nggak boleh memotong kuku atau rambutnya yang orang yang mau menyembelih, atau rambut kukunya si yang disembelih, kambing atau sapi. Nah, itu ulama berbeda pendapat. Nih. Qala bisa hadis hasan saya wa sahih wa Umar bin Muslim qad rawa anu Mahmud bin Amr bin Alqamah wa ghair wahid wa qad ruwiya al hadis an Sa'id bin Musayyib an Ummi Salamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam bin wa ila hadzal wajhi nahwa hadza wa huwa qaulu ba'd al almi wa bi kana yaqulu Sa'id bin Musayyib wa ila hadzal hadis zaba Ahmad wa Ishaq wa rakhasa ba'd al almi fi dzalika fa qalu la ba'sa ayakhudha min sya'ri wa adfarihi. Ada berpendapat enggak apa-apa kalau mau dipotong rambut atau kukunya, enggak apa-apa. Ya, wa qala Asy-Syafi'i wa tajja bi hadis Aisyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yab'asu bil hadi minal Madinah fala yajtanibu syai'an mimma yajtanibu minhul muhrim. Ya. Ini menjadi dalil terutama dari kalangan Syafi'i ya. Orang yang mau menyembelih tidak apa-apa memotong kuku, memotong rambut ya, sampai terjadinya penyembelihan. Nah, ini kan larangannya itu sampai terjadinya penyembelihan. Jadi kalau pemahamannya itu yang nggak boleh adalah yang mau menyembelih, berarti selama 10 hari itu nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut yang ada di tubuh. Nah, itu kan agak repot. Nah, cuma di sini ada yang membolehkan ya. Nah, ada yang membolehkan qaulu Asy-Syafi'i ya. Fala yajtanibu syai'an mimma yajtanibu minul muharram ya. Minhu al-muhrim ya. Oke, membolehkan untuk potong kuku, untuk potong rambut, boleh. Oke. Kitabun Nuzur wal Aiman. Oke, wallahu alam bissawab. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa bika husna bi hurmat